Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah kepemimpinan. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep dasar kepemimpinan, seperti ruang lingkup kepemimpinan, pengertian pemimpin dan kepemimpinan, hubungan dan perbedaan kepemimpinan, manajemen dan administrasi, serta penemuan-penemuan klasik tentang kepemimpinan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teori kepemimpinan. Poin yang akan kita bahas pada pertemuan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori sebab musabab munculnya pemimpin. Yang kedua, teori Great Man dan Big Bang. Yang ketiga, teori sifat atau karakteristik kepribadian. Dan yang keempat, teori perilaku atau behavior theories. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu teori sebab musabab munculnya pemimpin. Menurut Kartini Kartono tahun 2004 halaman 32, bahwa kepemimpinan itu muncul bersama dengan adanya peradaban manusia, yaitu sejak zaman Nabi dan nenek moyang manusia yang berkumpul bersama. Lalu mereka bekerja bersama-sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya, menantang kebuasan binatang dan alam di sekitarnya. Dan sejak saat itulah terjadi kerjasama antara manusia dan ada unsur kepemimpinan. Pada saat itu, pribadi yang ditunjuk sebagai pemimpin ialah orang-orang yang paling kuat, paling cerdas, dan paling berani. Sebagai contoh, Kautilya dengan tulisannya Arthasastra 321 sebelum Masehi menuliskan ciri-ciri khas seorang perwira yang ditunjuk sebagai pemimpin ialah: yang pertama, pribumi, lahir dari keturunan luhur. Yang kedua, harus sehat, kuat, berani, dan ulet. Yang ketiga, intelijen, mempunyai ingatan yang kuat, pandai, dan fasih berbicara. Yang keempat, mempunyai watak yang murni dengan sifat-sifat utama, diantaranya penuh kebaikan, setia, taat pada kewajiban, lalu mempunyai harga diri. Yang kelima, ramah tamah, baik hati, dan sopan santun. Yang keenam, terampil, terlatih, dan baik dalam bidang seni. Dan yang terakhir, mempunyai pengaruh. 3 teori yang muncul dalam menjelaskan kemunculan pemimpin ialah: yang pertama, ada teori genetis. Teori genetis menyatakan sebagai berikut. Pertama, pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahir. Yang kedua, dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi kondisi yang bagaimanapun juga. Yang ketiga, secara filosofi, teori ini penganut pandangan deterministis. Yang kedua, ada teori sosial. Teori sosial ini menyatakan sebagai berikut. Yang pertama itu, pemimpin harus disiapkan, dididik, dibentuk, dan tidak dilahirkan begitu saja. Jadi setiap orang itu bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan dan pengalaman serta didorong oleh kemauan sendiri. Yang ketiga, teori ekologis atau sintetis. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi seorang pemimpin bila sejak lahir dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori Great Man dan Big Bang. Teori Great Man. Teori ini melihat bahwa kekuasaan berada pada jumlah orang tertentu yang melalui proses pewaris memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Teori Great Man ini menekankan bakat dalam arti keturunan, bahwa seseorang menjadi pemimpin karena memiliki kromosom atau pembawa sifat dari orang tuanya sebagai pemimpin. Dari pertemuan sel telur atau ovum di dalam rahim seorang calon ibu dengan spermatozoid seorang calon ayah, terdapat gen-gen yang berisi kromosom atau pembawa sifat berupa bakat yang diwariskan yang dominan. Contohnya, seorang anak raja diasumsikan memiliki bakat ayahnya untuk menjadi raja sebagai pemimpin. Selanjutnya, teori Big Bang. Teori kepemimpinan berdasarkan bakat itu cenderung ditolak. Lalu lahirlah teori Big Bang. Teori kepemimpinan yang baru di zamannya itu menyatakan bahwa suatu peristiwa besar menciptakan atau dapat membuat seseorang menjadi pemimpin.
Teori ini mengintegrasikan antara situasi dan pengikut atau anggota organisasi sebagai jalan yang dapat mengantarkan seorang pemimpin. Situasi yang dimaksud adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian besar seperti revolusi, kekacauan atau kerusuhan, pemberontakan, reformasi, dan lain-lain yang memunculkan seorang menjadi pemimpin. Sedangkan yang dimaksud pengikut atau pendukung adalah orang-orang yang menokohkan orang tersebut dan bersedia patuh dan taat pada keputusan-keputusan atau perintah-perintah dalam kejadian atau peristiwa tersebut. Selanjutnya, teori sifat atau karakteristik kepribadian. Teori sifat atau karakteristik kepribadian berasumsi bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat-sifat atau karakteristik kepribadian yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, meskipun orang tuanya, khususnya ayah, bukan seorang pemimpin. Teori ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin itu ditentukan oleh sifat-sifat atau karakteristik kepribadian yang dimiliki, baik secara fisik maupun psikologis. Dengan kata lain, teori ini berasumsi bahwa keefektifan seseorang pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai, atau ciri-ciri kepribadian tertentu yang tidak saja bersumber dari bakat tetapi juga diperoleh dari pengalaman hasil belajar. Kate Davis dalam Miftah Toha tahun 2003 halaman 33 merumuskan 4 sifat umum yang tampaknya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi yang efektif. Yang pertama, ada kecerdasan. Hasil penelitian pada umumnya membuktikan bahwa pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin. Namun demikian, yang sangat menarik dari penelitian tersebut adalah pemimpin tidak bisa melampaui terlalu banyak dari kecerdasan pengikutnya. Yang kedua, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil, serta mempunyai perhatian yang luas terhadap aktivitas-aktivitas sosial, dan dia mempunyai keinginan menghargai dan dihargai. Ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Para pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi. Mereka bekerja berusaha mendapatkan penghargaan yang intrinsik dan dibandingkan dari yang ekstrinsik. Yang keempat, sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Contohnya, pemimpin-pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan para pengikutnya dan mampu berpihak kepadanya. Dalam perkembangan dewasa ini, fokus teori sifat lebih banyak diarahkan pada aspek motivasi kepemimpinan dihubungkan dengan kemampuan spesifik seorang pemimpin. Menurut H. Hadari Nawawi tahun 2003 halaman 78, hubungan tersebut melalui studi antara lain, yang pertama, hubungan antara sifat-sifat dan efektivitas kepemimpinan. Hubungan ini menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, energik, inisiatif, dan kematangan emosi. Oleh karena itu, kesuksesan pemimpin menurut studi ini apabila berorientasi pada hasil, sangat tergantung pada sifat mampu melakukan pendekatan persuasif, menumbuhkan inisiatif pada anggota organisasi, dan berani menghadapi tantangan. Yang kedua, hubungan antara karakteristik keterampilan dengan efektivitas kepemimpinan. Studi ini menghasilkan temuan bahwa keterampilan sebagai karakteristik pemimpin merupakan kunci dari kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi. Keterampilan yang dimaksud diperoleh dari hasil belajar berupa keterampilan teknis, keterampilan konseptual, dan keterampilan hubungan interpersonal. Yang ketiga, interaksi antara sifat-sifat dan pengaruhnya terhadap efektivitas kepemimpinan. Kunci utama menurut studi ini dalam mewujudkan kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi adalah kestabilan ide. Kestabilan ide yang diartikan sebagai kebutuhan berprestasi atau need for affiliation, rasa percaya diri, keberanian, inisiatif, dan ketegasan yang lebih penting daripada mengukur tinggi atau rendahnya kemampuan pemimpin. Teori sifat dalam kepemimpinan dalam perkembangannya, sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, mendapat banyak tantangan karena dalam kehidupan ini tidak mungkin ada seorang pun pemimpin yang memiliki keseluruhan sifat manusia kecuali para nabi dan rasul menurut sudut pandang agama masing-masing. Di samping itu terdapat dua kelemahan pokok dari teori sifat atau karakter kepribadian. Yang pertama, tidak selalu relevansi antara sifat-sifat yang dianggap unggul dengan efektivitas kemampuan.
Yang kedua, situasi dan kondisi tertentu yang ternyata memerlukan sifat berbeda dari yang lain. Baik, yang keempat, teori perilaku atau behavior theories. Menurut H. Hadari Nawawi tahun 2003 halaman 82, pendekatan teori perilaku melalui gaya kepemimpinan dalam realisasi fungsi kepemimpinan merupakan strategi kepemimpinan yang memiliki dua orientasi. Menurut H. Hadari Nawawi tahun 2003 halaman 82, pendekatan teori perilaku melalui gaya kepemimpinan dalam realisasi fungsi kepemimpinan merupakan strategi kepemimpinan yang memiliki dua orientasi, yang terdiri dari yang pertama, orientasi pada tugas. Maksudnya, mengawasi anggota organisasinya secara ketat untuk memastikan tugas-tugas yang dilaksanakannya secara memuaskan. Pelaksanaan tugas lebih diutamakan daripada pertumbuhan dan kepuasan pribadi anggota organisasi. Yang kedua, orientasi pada orang atau bawahan. Pemimpin dalam mewujudkan kepemimpinannya untuk mengefektifkan organisasi dalam mencapai tujuan mengimplementasikan hubungan bersahabat saling percaya, saling menghargai dengan bawahan yang selalu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan untuk kepentingan organisasi. Pemimpin yang berorientasi orang atau bawahan lebih mengutamakan melakukan memotivasi diri daripada mengendalikan bawahan. Untuk lebih memahami teori perilaku dan kepemimpinan akan diketengahkan hasil beberapa studi lainnya mengenai perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, teori X dan Y. Menurut McGregor dalam H. Hadari Nawawi tahun 2003 halaman 83, bahwa teori X dan Y lebih banyak ditampilkan di dalam dan dihubungkan dengan teori motivasi sebagai dasar atau latar belakang perilaku manusia. Teori X berasumsi bahwa pada hakikatnya manusia itu memiliki perilaku malas, penakut, dan tidak bertanggung jawab. Teori Y berasumsi bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki perilaku yang bertanggung jawab, motivasi kerja, kreativitas dan inisiatif, serta mampu mengawasi pekerjaan dan kehidupannya sendiri. Dalam hubungannya dengan kepemimpinan, maka teori X berpendapat bahwa gaya atau perilaku kepemimpinan otoriter merupakan yang paling efektif karena manusia harus diperlakukan secara keras. Banyak yang harus diberi sanksi atau hukuman karena tidak bertanggung jawab dan cenderung senang melakukan pelanggaran. Sehingga pengawasan harus dilakukan secara ketat dan dengan tindakan-tindakan tegas. Menurut teori ini, hanya dengan kepemimpinan otoriter yang keras, anggota organisasi dapat diarahkan pada tujuan organisasi. Kemudian teori Y. Teori Y berpendapat kepemimpinan yang dijalankan mengikutsertakan anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan, banyak melimpahkan wewenang, pengawasan yang longgar, dan lain-lain. Menurut teori ini, kepemimpinan yang efektif adalah yang demokratis. Yang kedua, studi kepemimpinan Universitas Iowa. Studi yang dilakukan oleh Universitas Iowa ini sebagai bagian dari teori perilaku yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, authoritarian atau autokratik atau diktatorial. Yang kedua, demokratik. 3, laissez-faire atau free reign. Ketiga gaya kepemimpinan yang dimaksud tadi akan lebih dijelaskan pada bab 7 tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Selanjutnya, studi kepemimpinan Universitas Ohio. Universitas Ohio dalam penelitian mengenai kepemimpinan yang efektif menyimpulkan ada 2 dimensi perilaku kepemimpinan yang efektif, yakni dimensi struktur tugas atau prakasa struktur. Perilaku kepemimpinan ini menuliskan ciri-ciri. Yang pertama, mengutamakan pencapaian tujuan. Yang kedua, produktivitas yang tinggi. Yang ketiga, penyelesaian tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ciri-ciri tersebut dapat menunjukkan bahwa perilaku ini relatif sama dengan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Kemudian, dimensi pertimbangan atau tenggang rasa. Perilaku kepemimpinan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu memperhatikan kebutuhan bawahan, menciptakan suasana saling percaya dan saling menghargai, simpati pada ide dan perasaan bawahan. Ciri-ciri tersebut dapat menunjukkan bahwa perilaku ini relatif sama dengan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada bawahan. Nah, kedua perilaku tadi itu menurut penelitian Universitas Ohio merupakan perilaku kepemimpinan yang tidak saling mempengaruhi atau tidak memiliki saling ketergantungan tetapi masing-masing berdiri sendiri.
Yang keempat, studi kepemimpinan Universitas Michigan. Universitas Michigan dalam penelitian mengenai perilaku kepemimpinan menentukan dua jenis perilaku. Yang pertama, orientasi pada karyawan atau bawahan. Yang kedua, orientasi pada produktivitas. Penelitian Universitas Michigan menemukan juga bahwa perilaku kepemimpinan yang bersifat orientasi pada karyawan akan dapat meningkatkan produktivitas kelompok dan kepuasan kerja yang lebih tinggi untuk jangka waktu panjang. Sedangkan yang terpusat pada produktivitas atau hasil kerja dapat meningkatkan produktivitas kelompok dalam jangka waktu pendek, namun berdampak pada kepuasan kerja yang menjadi rendah. Kelima, managerial grade. Menurut Black dan Mountain dalam H. Hadari Nawawi tahun 2003 halaman 87, bahwa managerial grade dalam perilaku kepemimpinan memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi yang mengutamakan produktivitas atau concern for production, ditempatkan pada sumbu horizontal. Selanjutnya, dimensi yang mengutamakan karyawan atau concern for people ditempatkan pada sumbu vertikal. Teori ini memberikan penekanan dengan dibatasi pada 5 macam perilaku atau gaya kepemimpinan, yaitu perilaku atau gaya kepemimpinan yang menunjukkan bahwa pemimpin itu sedikit memikirkan karyawan atau bawahan dan produksinya yang dihasilkan oleh organisasi. Yang kedua, perilaku atau gaya kepemimpinan ditandai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam memikirkan anggota organisasi dan mewujudkan produktivitas yang tinggi. Yang ketiga, perilaku atau gaya kepemimpinan menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam memikirkan dan mengikut sertakan anggota organisasi, sedangkan pemikiran terhadap produktivitas menurun. Selanjutnya, perilaku atau gaya kepemimpinan ditampilkan dengan memberikan perhatian yang besar pada produktivitas, lalu sedang perhatian pada organisasi rendah. Selanjutnya, perilaku atau gaya kepemimpinan berada di tengah-tengah, yang berarti memikirkan secara berimbang dalam porsi medium mengenai anggota organisasi dan produktivitas. Yang terakhir, sistem manajemen Likert. Menurut Francis Likert dalam H. Hadari Nawawi tahun 2003 halaman 90, bahwa perilaku atau gaya kepemimpinan menjadi 4 sistem. Yang pertama, eksploitatif autoraktik. Yang kedua, sistem benevolent autoraktik. Yang ketiga, sistem partisipatif. Dan yang terakhir, sistem demokratif. Baiklah, itulah tadi pemaparan mengenai teori kepemimpinan. Semoga dengan pemaparan singkat tadi, teman-teman semua bisa memahami materi ini. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.